Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar Ibn Muslih Al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Kita masih di bab yang pertama, Manzilatu As-Sunnatin Nabawiyah, kedudukan sunnah Nabi SAW. Al-Mabhathu Thalith, pembahasan yang ketiga, adamut taqaddum baina yadayillahi wa rasulih, yaitu dilarangnya mendahulukan siapapun di atas ucapan Allah dan sabda Nabi SAW. Sampai di halaman yang ke-65 beliau mengatakan, wa qad jafa fi hadzal amri al-ilahi katsirun minal muslimina fi jawanib katsiratin min hayatihim. Kata beliau, banyak di antara kaum muslimin yang menyepelekan, yang meremehkan tentang masalah yang satu ini. Mereka meremehkan, menyepelekan dari berbagai macam aspek-aspek yang ada pada mereka. Ya, kebanyakan kaum muslimin menyepelekan hal ini, di mana mereka lebih mendahulukan ucapan fulan, lebih mendahulukan pendapat fulan daripada qala Allah dan qala Rasul. Dan kata beliau, yang pertama di antaranya at-taqaddumu baina yadayillahi wa rasuli fil istidlal, fayatruku ma jaa bihi Allahu wa rasuluhu wa yuqaddimu aqluhu wa yuqaddimu aqlahu wa ra'yahu. Di antara bentuk-bentuk sebagian kaum muslimin yang menyepelekan hal ini, ya, di mana mereka lebih mengedepankan selain Allah dan selain Rasul, yaitu dalam beristidlal, dalam berdalil. Mereka meninggalkan qala Allah, meninggalkan qala Rasul, kemudian mereka mengedepankan pendapat-pendapat mereka sendiri, mengedepankan akal-akal atau ide-ide yang muncul dari diri mereka sendiri. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, ma akhrajallahu Adam minal jannati illa bitaqdimir ra'yi 'alan nas. Tidaklah yang menyebabkan Allah mengeluarkan Adam dari surga itu disebabkan karena peristiwa ini. Ya, lebih mengedepankan pendapat, lebih mengedepankan gagasannya sendiri daripada dalil, daripada qala Allah dan qala Rasul. Wa ma lu'ina iblis wa ghudiba alaihi illa bitaqdimir ra'yi 'alan nas. Demikian juga tidaklah iblis dilaknat oleh Allah juga karena sebabnya iblis lebih mengedepankan akalnya daripada qala Allah. Di mana iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala,
qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, sesungguhnya aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan Adam kau ciptakan dari tanah. Ini muncul dari mana? Dari akalnya sendiri. Itu pendapatnya sendiri, menentang firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Ya, maka iblis tidaklah dilaknat dan dimurkai, diusir kecuali karena mengedepankan akal daripada qala Allah, daripada dalil. Wala halakat ummatun minal umami illa bitaqdimi ara'iha 'alal wahyi. Demikian juga tidaklah suatu umat binasa, ya suatu umat itu hancur, melainkan penyebabnya juga karena mereka lebih mengedepankan pendapat-pendapat mereka, akal-akal mereka daripada dalil-dalil nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, wa ma kharajatil khawarij wa'tazalatil mu'tazilah wa rafadatir rawafid wa maftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bitta'wilil fasid. Tidaklah kaum Khawarij memberontak kepada pemimpin. Tidaklah kaum Mu'tazilah mereka lebih mengedepankan rasio daripada dalil. Dan tidaklah orang-orang Syiah Rafidhah mereka mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Dan juga tidaklah umat ini terpecah menjadi 73 golongan, kecuali sebabnya adalah karena pemahaman yang rusak terhadap dalil. Yakni salah satunya pemahaman rusak terhadap dalil, mereka menentang dalil dengan akal mereka, menentang dalil dengan rasio mereka. Makanya mereka halakat, yakni dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ya ayyuhan nas, ittahimur ra'ya 'ala din." Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian mencela pendapat-pendapat kalian yang kalian bangun di atas agama ini. Ya, hendaklah kalian bersuudzon, menganggap buruk pendapat-pendapat kalian atas agama ini, yaitu pendapat-pendapat yang menyelisihi dalil. Ya, hendaklah kalau ada suatu pendapat yang menyelisihi dalil, hendaklah kita harus berprasangka buruk dengan pendapat tersebut. Bahwasanya pendapat itu yang salah, bukan dalil yang salah, tapi pendapat-pendapat tersebut yang salah. Falaqad ra'aituni aruddu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ra'yi ijtihadin. Kata Umar, sungguh aku pernah melihat diriku sendiri. Dahulu aku pernah menentang pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendapatku sendiri, dengan ijtihadku sendiri. Ya, menentang maksudnya menolak. Ya, cuman nggak sampai dalam penolakan yang keras ya. Dalam artian sunnah Nabi ditentang sama Umar ibn Khattab, dipersoalkan oleh Umar ibn Khattab dengan ijtihadnya, dengan pendapatnya. Karena menurut ijtihadnya Umar, sunnah Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini nggak tepat menurut Umar. Ya, bagaimana kisahnya? Kata beliau, wallahi ma'alu 'anil haqqi wa dzalika yauma Abi Jandal wal kitabu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina ahli Makkah. Jadi ini kisahnya ketika Sulhul Hudaybiyah, ketika perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi SAW dan para sahabatnya pergi berumrah. Kemudian sampai di daerah Hudaybiyah, mereka dicegat oleh Suhail ibn Amr dan orang-orang Quraisy, nggak boleh masuk kota Mekah. Sampai terjadilah apa yang terjadi. Utsman bin Affan disuruh untuk pergi ke kota Mekah, berbicara kepada petinggi-petinggi Quraisy, sampai pada akhirnya mereka sepakat dengan perjanjian yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Poin-poin perjanjian tersebut diantaranya adalah, yaitu dalam waktu 10 tahun maka umat Islam dan kaum Quraisy
itu tidak berperang alias damai. Tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Kemudian kaum muslimin gak boleh berumrah. Mereka boleh berumrah tahun depan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya apabila ada orang Quraisy yang kabur bergabung dengan Nabi SAW, maka wajib atas Nabi untuk mengembalikannya ke kota Mekah. Wajib untuk dikembalikan kepada orang Quraisy. Tapi kalau ada sahabat Nabi SAW yang kabur menuju ke Mekah, gabung dengan orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy tidak wajib untuk mengembalikannya kepada Nabi SAW. Dan Nabi setuju. Ya, disetujui. Kalau dilihat zahirnya adil nggak? Nggak adil. Nah ini Umar ibn Khattab keberatan dengan poin-poin tersebut. Dianggapnya bahwa kok kita menjadi terhinakan oleh mereka. Mereka yang untung kok kita yang rugi. Ya, seakan-akan demikian. Nah, padahal perjanjian itu sudah disepakati oleh Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy. Bahkan yang menulis perjanjian itu Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim." Wahai Ali, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Ditolak sama Suhail bin Amr. Dia mengatakan, "Ammar Rahman fala nadri ma hiya." Adapun Ar-Rahman, kami enggak tahu, kami enggak kenal siapa itu Ar-Rahman. Ya, karena mereka tidak menetapkan nama Allah Ar-Rahman. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Sama saja kau menyebut Allah itu dengan Allah atau memanggilnya dengan Ar-Rahman. Nama apapun yang kau panggil, memang Allah memiliki al-asmaul husna. Ya, walakin uktub bismikallahumma. Tapi tulis saja bismikallahumma. Maka ditulis. Disuruh Ali bin Abi Thalib menghapus bismillahirrahmanirrahim, diganti itu. Kemudian disuruh menulis Ali bin Abi Thalib oleh Nabi SAW, uktub hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Inilah putusan yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah, sang utusan Allah. Ditolak sama Suhail ibn Amr. Ya. Lau qararna annaka Rasulullah ma sadatnaka anil baiti wa ma qatalnak. Kalau itu kau tulis Rasulullah, kemudian kita sepakati, ya berarti kita tetapkan, kita juga setuju kalau kau adalah utusan Allah. Kalau kau utusan Allah, ya kita sepakati kau adalah utusan Allah, maka kami tidak akan menghalangimu masuk kota Mekah. Dan kami tidak akan memerangimu. Tapi masalahnya, kita nggak mengimani kalau kau itu Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni." Aku tetaplah Rasulullah meskipun kalian mendustakan aku. Tapi kemudian Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Umhu Rasulullah." Wahai Ali, hapus Rasulullah itu. Berat, Ali bin Abi Thalib gak mau menghapusnya. Kemudian dihapus sendiri oleh Nabi SAW dengan tangan beliau. Ya, terjadi perjanjian seperti itu. Sudah disepakati, kemudian datang Abu Jandal radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Jandal ini dibelenggu oleh orang-orang Quraisy, dikurung, ucul, lepas dia dengan belenggunya itu, langsung bergabung dengan kaum muslimin, bergabung dengan Nabi dan para sahabatnya. Maka ketika itu Nabi mengembalikan Abu Jandal kepada orang-orang Quraisy, karena di perjanjian tersebut barang siapa yang kabur dari orang Mekah menuju ke Nabi SAW, maka wajib dikembalikan enggak? Dikembalikan. Heran Abu Jandal. Atarudduni ala haula wa hum yuftinunani ala dini. Wahai Rasulullah, apakah kau kembalikan aku kepada mereka sedangkan mereka merusak agamaku? Mereka bisa merusak agamaku. Nabi hanya mengatakan isbir wahtasib. Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak melanggar janjinya. Ya, ini yang disebut oleh Umar ibn Khattab. Pendapatnya Umar ibn Khattab itu bertentangan, dan Umar lebih mengedepankan pendapatnya daripada sabda Nabi SAW.
Faqala Rasulullah uktub bismillahirrahmanirrahim. Faqala bal taktub kama naktubu bismikallahumma. Faradiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abaitu alaihi. Nah, ini perjanjian Hudaybiyah tadi. Disuruh nulis bismillahirrahmanirrahim, tapi orang Quraisy enggak mau. Disuruh ngapus dan dihapus sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu aku enggak setuju, kata Umar Ibn Khattab. Enggak setuju dengan perbuatan Nabi itu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada Umar Ibn Khattab, tarani arda wa ta'ba. Wahai Umar Ibn Khattab, apakah kau melihat aku ridho dengan perjanjian ini? Adapun kau justru tidak ridho, menolak perjanjian ini. Ya, aku ridho dengan perjanjian ini, kok kau enggak ridho dengan perjanjian ini, wahai Abu Bakar, wahai Umar Ibn Khattab. Ya, maka sejak peristiwa itu Umar Ibn Khattab terus mengingatkan para sahabat-sahabat yang lain, mengingatkan generasi-generasi yang lain untuk tidak mengedepankan akal, tidak mengedepankan pendapat pribadi di atas qala Allah dan qala Rasul. Dan ini juga dipraktekkan oleh Sahal ibn Hunayf radhiyallahu taala anhu ketika perang Siffin. Ya, perang Siffin, perang antara siapa dan siapa? Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan di situ diikuti oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi SAW. Ada yang di kubunya Muawiyah dan ada yang di kubunya Ali bin Abi Thalib. Nah, Sahal bin Hunayf sendiri dia tidak ikut kelompok ini dan tidak ikut kelompok ini. Ya, karena sedang terjadi fitnah. Tapi Sahal bin Hunayf mengingatkan mereka. Sahal bin Hunayf mengatakan, ittahimur ra'ya 'ala din. Wahai kaum muslimin, hendaklah kalian mencela ijtihad kalian di atas agama ini. Ini yang kalian perangi adalah saudara kalian sesama muslim. Dan tidaklah mereka berperang, baik Ali bin Abi Thalib ataupun Muawiyah bin Abi Sufyan, karena ijtihadnya. Ya, memang betul karena ijtihad. Ya, akan tetapi diingatkan oleh Sahal bin Hunayf bahwasanya ijtihad tersebut apabila menyelisihi dalil maka tinggalkan. Jangan lebih mengedepankan ijtihad daripada ad-dalil. Tapi ini yang pertama, banyak di antara kaum muslimin yang lebih mengedepankan pendapatnya dalam berdalil daripada qala Allah dan qala Rasul. Kemudian yang kedua, at-taqaddum baina yadayillahi wa rasulih bi taqdimi ta'atil ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramallahu wa rasuluh. Lebih mengedepankan ketaatan kepada para ulama, lebih mengedepankan ketaatan kepada umara, kepada pemimpin di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menghalalkan ketika seorang ulama atau seorang pemimpin jelas-jelas menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kalau kita lebih mengedepankan fatwanya ulama tersebut atau perintahnya pemimpin tersebut, maka kita masuk dalam poin ini. Nah, nggak boleh. Harus lebih mengedepankan qala Allah dan qala Rasul daripada ucapan ulama dan ucapan pemimpin. Ini pertengahan Ahlus Sunnah. Betul, kita taat kepada pemimpin, kita menghormati para ulama. Ya, namun kalau jelas-jelas menyelisihi dalil, menyelisihi qala Allah dan qala Rasul, menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maka nggak boleh kita taati. Ya, nggak boleh kita taati. Dan poin ini termasuk di antara pembahasan tauhid. Ya, termasuk di antara pembahasan tauhid. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tauhid adalah kullu ma tajawazal 'abdu haddahu. Segala sesuatu yang melampaui batasannya. Seorang hamba dia punya batasan-batasan. Ketika dilampaui batasan ini, maka itu jatuhnya kepada tauhid. Min ma'budin au matbu'in muta'in. Melampaui batasan dalam masalah ma'budnya, yang disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata dia juga melampaui batas menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka tauhid. Atau matbu' yang diikuti,
yaitu para ulama-ulama lebih diikuti daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau muta' yang ditaati, yaitu para umara, para pemimpin-pemimpin lebih ditaati daripada Allah dan Rasulnya, maka jatuhnya itu taghut. Namun ketika seorang mentaati itu tidak langsung jatuh kekufuran atasnya. Ada pemimpin, dia memerintahkan kepada perkara yang haram, atau ulama dia membolehkan perkara yang haram padahal jelas-jelas itu diharamkan, tapi dibolehkan sama ulama ini, dibolehkan sama pemimpin ini. Ketika dilakukan oleh seseorang, apakah otomatis dia langsung jatuh kafir? Belum tentu. Ya, harus disertai dengan penghalalan terlebih dahulu, istihlal. Contoh misalnya, ini menjadi syubhatnya orang-orang Khawarij. Ya, mereka mengkafirkan orang-orang yang taat kepada pemimpin. Karena pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka ketika kita taati, berarti kita menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Hukum yang ada sekarang, hukum Allah atau bukan? Bukan. Ketika antum taati, berarti antum menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kata mereka. Berarti antum juga kafir. Ini skemanya, pemikirannya orang-orang Khawarij. Padahal sekedar mentaati tanpa ada keyakinan, tanpa ada i'tiqad di dalam hatinya bahwasanya memang itu halal, ini tidak dikafirkan. Contoh, seorang bapak memerintahkan anaknya untuk beli rokok. Ketika anaknya mentaati bapaknya beli rokok, apakah anaknya kafir? Padahal jelas rokok haram. Ya, ketika disuruh anaknya beli rokok dan ditaati sama anaknya beli rokok beneran, apakah anaknya kafir? Enggak, jatuhnya cuman maksiat. Ya, jatuhnya maksiat. Cuman kalau anaknya meyakini bahwasanya rokok ini halal, rokok ini boleh, bukan karena syubhat. Ya, bukan karena syubhat. Cuman dia mengikuti, mentaati. Ya, ulama-ulama yang menghalalkannya ditaati sama dia secara membabi buta, bukan karena syubhat. Ya, maka ini yang kafir. Ya, maka tidak boleh mengedepankan ketaatan kepada ulama, ketaatan kepada pemimpin di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, at-taqaddumu baina yadayillahi wa rasuli fi tazkiyatin nafs wal qiyami 'alaiha fayuqaddimu tajaruban nasi aw ara'a syuyukhi aw adh-dhawqi 'ala ma jaa'a fil kitabi was sunnah. Mengedepankan apa-apa selain qala Allah dan qala Rasul dalam masalah tazkiyatun nafs, yaitu dalam masalah merekomendasi atau memuji seseorang, ya, dalam masalah merekomendasi seseorang atau memuji seseorang. Contoh misalnya, dia lebih mengedepankan ucapan-ucapan manusia terhadap orang tersebut. Oh, ini masih kafir tapi baik. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan orang kafir itu apa? Buruk. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Tapi kata orang-orang khair ini, baik dia itu. Nah, ini enggak boleh. Karena dia lebih mengedepankan ucapan manusia daripada qala Allah dan qala Rasul. Demikian juga misalnya dia lebih mengedepankan percobaan-percobaan yang dilakukan oleh manusia, experience, pengalaman yang dilakukan oleh manusia daripada qala Allah dan qala Rasul. Contoh misalnya, Allah dan Rasulnya atau dalil mengatakan bahwa berdoa ketika sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang mustajab, atau berdoa ketika di Ka'bah itu adalah waktu yang tempat yang mustajab untuk berdoa. Tapi ternyata dari pengalaman manusia, berdoa di kuburan itu lebih mustajab daripada berdoa di Masjidil Haram. Ya, kenapa? Ya, pengalaman memang demikian. Ana pernah umroh. Ya, saya berdoa dengan doa yang banyak sekali, tidak ada satupun doa saya yang dikabulkan.
Tapi begitu saya ke kuburan fulan, saya datang ke makamnya fulan, ya baru berdoa, keluar dari kuburan, keluar dari pemakaman, langsung dikabulkan doa saya. Wah, ini berarti apa? Ya, lebih mustajab daripada Masjidil Haram. Ya, dari pengalaman dia. Jadi membangun suatu keyakinan dari experience, dari pengalaman dia. Ini nggak boleh. Atau dari pengalaman orang lain. Ya, dari pengalaman orang lain. Orang lain yang melakukan, kemudian akhirnya menjadi sunnah. Atau di sini disebutkan lebih mendahulukan perasaan daripada qala Allah dan qala Rasul. Seperti lebih mendahulukan perasaan. Contoh misalnya orang ketika melihat hukuman had, entah kisos, ya potong tangan atas pencuri, rajam atas pezina misalnya, perasaannya dia mengatakan, wah kejem ini, ya kan, sadis ini. Masa orang mencuri dipotong tangannya, masa orang membunuh dibunuh, masa berzina kemudian dirajam. Ya, perasaannya menolak syariat tersebut, perasaannya menolak firman Allah dan sabda Nabi SAW. Ini nggak boleh menentang syariat, menentang dalil dengan perasaan. Karena memang kalau agama ini dijalankan dengan perasaan, itu nggak bakalan jalan. Contoh misalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Kalau Nabi Ibrahim mengikuti perasaan, dikerjakan nggak sama Nabi Ibrahim? Nggak dikerjakan. Karena bagaimanapun perasaan tetap bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasulnya tersebut. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah yang ketika itu tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada pepohonan. Seandainya Nabi Ibrahim lebih mengedepankan perasaannya daripada qala Allah, daripada dalil, maka nggak akan dikerjakan sama Nabi Ibrahim. Ya, maka jangan mempertentangkan perasaan dengan dalil. Poin yang keempat, at-taqaddum baina yadayillahi wa rasulih fit tahakumi ila ghairi syar'illah wa taqdimuhu ala hukmillahi wa rasulih. Yaitu lebih mengedepankan berhukum dengan selain syariat Allah daripada hukum Allah dan Rasulnya. Ini juga termasuk dalam poin ini. Berhukum dengan selain hukum Allah, ini bisa kafir dan bisa maksiat. Ya, berhukum dengan selain hukum Allah itu bisa kafir, bisa kemaksiatan. Tidak seperti orang-orang Khawarij. Mereka memutlakkan berhukum dengan selain hukum Allah itu pasti kafir, murtad, pelakunya keluar dari Islam. Adapun Ahlus Sunnah enggak memperinci. Yang pertama, apabila dia meyakini, apabila dia berhukum dengan selain hukum Allah, ya dia berhukum dengan selain hukum Allah, dan dia meyakini bahwasanya hukum Allah dan hukum buatan manusia itu sama kedudukannya, maka kafir enggak? Kafir. Kemudian kondisi kedua, dia berhukum dengan selain hukum Allah, dan dia mengatakan bahwa hukum selain Allah lebih baik, lebih afdol daripada hukum Allah. Ini hukumnya kafir juga. Yang ketiga, dia berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian dia meyakini bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu hukumnya jaiz, boleh. Ya, artinya fadl, kalau mau berhukum dengan hukum Allah boleh. Tapi kalau mau berhukum dengan selain hukum Allah, itu hukumnya juga boleh gitu. Maka pelakunya hukumnya apa ini? Kafir juga. Karena dia menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Dan siapakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka kita sama orang-orang Khawarij itu titik kesepakatannya adalah sama-sama meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap Ahlus Sunnah ini meyakini tidak wajib berhukum dengan hukum Allah, tidak.
Ya, titik temu antara kita dengan Khawarij, kita sama-sama meyakini dengan mereka wajib menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wajib menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya menjalankan hukum selain hukum Allah Azza wa Jalla. Cuman yang jadi titik sentral permusuhan kita dengan orang-orang Khawarij, yang meninggalkan hukum Allah, apakah kafir atau diperinci? Ini titik perbedaannya. Kalau mereka langsung apa? Langsung kafir murtad. Adapun kita enggak, diperinci tadi. Kemudian poin berapa tadi? 4. Apabila ada yang berhukum dengan selain hukum Allah, tapi dia meyakini hukum Allah itu terbaik, ya, hukum Allah yang paling baik, tapi dia terpaksa untuk melakukan hukum selain hukum Allah, berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya, wah ini kalau saya pakai hukum Allah, ya mungkin nggak sampai sehari nih jabatan saya ini. Iya nggak jemaah? Kalau saya terapkan hukum Allah, nggak sampai sehari nih jabatan saya ini. Dilengserkan saya, hilang dunia saya, hilang jabatan saya, nggak punya fulus nanti saya. Nah, kalau faktornya karena hal ini, dorongannya karena hal ini, kafir enggak? Hah? Tidak, tapi dia dosa besar. Ya, dia dihukumi dosa besar maksiat. Ya, maka Ahlussunnah memperinci. Itu pun tadi yang kita katakan kafir di poin pertama, 2 dan ketiga tadi, itu pun kafir secara umum. Adapun individu-individunya tetap harus diperinci lagi. Tuh, perbuatannya kufur, tapi individunya diteliti manesian. Apakah dia orang yang berilmu atau jahil? Apakah dia dipaksa atau karena kemauannya sendiri? Apakah dia melakukannya karena kesadarannya atau dia melakukannya karena tidak sadar? Tuh, hati-hatinya Ahlussunnah dalam memvonis apa? Kafir. Wis koyok ngene sik tetep dituduh kita ini tukang ngafirin orang. Ma'adzallah. Poin yang kelima, at-taqaddumu baina yadayillahi wa rasuli fin nusrati wat ta'yid. Poin yang kelima, yaitu lebih mengedepankan selain Allah dan Rasulnya dalam masalah membela dan menolong. Dalam masalah membela seseorang atau menolong seseorang, membela kelompok atau menolong, mensupport kelompok, itu selain Allah dan Rasulnya yang dijadikan sandaran. Saya menolong fulan, saya membela fulan, faktornya itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi dia lebih mengedepankan selain Allah dan Rasulnya dalam membela fulan dan mendukung fulan. Paham ya maksudnya ya? Ya. Ini berkaitan dengan al-wala wal bara. Fal wajib ala kulli muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka wajib bagi setiap muslim yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat, an yakuna aslu qasdihi tauhidallah bi'ibadatihi wa ta'ati rasulih. Wajib atasnya untuk menjadikan pondasi niatnya dia adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini asas dia. Ya, niat dia, pondasinya dia. Wa ya'lam, dan hendaklah wajib dia mengetahui juga, anna afdalan nas ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam humus sahabah. Dia wajib mengetahui bahwa sebaik-baik manusia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di umat ini, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yantasiru li syakhsin intisaran aman mutlaqan illa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wala ta'ifatin intisaran aman mutlaqan illa lis sahabah. Maka tidak boleh ada individu manusia yang dia bela, yang dia tolong, yang dia cintai secara mutlak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kelompok, ya, sekumpulan orang yang dia cintai, yang dia bela, yang dia tolong secara mutlak kecuali kelompok siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok-kelompok selain itu, individu-individu selain itu harus mengekor kepada 2 poin ini.
Kalau individu, kita tolong dia, kita bela dia, maksudnya membela ya. Kita bela dia kalau dia ini mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita support, baru kita dukung, baru kita bela. Demikian juga kelompok. Kelompok ini kita bela, kelompok ini kita support, kelompok ini kita dukung dengan syarat apabila dia sebagaimana kelompoknya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu jadi timbangannya. Fa innal huda yaduru ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, karena kebenaran, petunjuk, hidayah itu berputar ya di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a ashabihi, dan berputar di atas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min duni ashabi ghairihi, dan bukan sahabat-sahabat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala kulli mu'min alla yatakallama fi syai'in minad din illa taba'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh atau hendaklah setiap mukmin tidak boleh dia berucap tentang sesuatu dalam masalah agama ini kecuali mengikuti apa yang datang, apa yang didatangkan oleh Nabi, apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yataqaddam baina yadayhi, dan jangan dia melangkah mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah agama. Bal yandur maqala, hendaklah orang tersebut, seorang mukmin itu ngelihat dulu Nabi ngomong apa sih. Jangan mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat dulu Nabi ngomong gimana dulu. Fayaqunu qauluhu taba'an liqaulihi, sehingga kalau dia lihat dulu Nabi itu ngomong tentang hal ini itu apa sih. Kalau sudah melihat bagaimana ucapan Nabi SAW, maka dia cukup mengekor. Dia cukup mengikuti saja apa yang disabdakan Nabi tersebut. Wa ilmuhu taba'an li amrihi. Demikian juga ilmunya dia mengikuti perintah Nabi SAW. Ya, jangan mendahului Nabi. Nabi belum ngomong, belum dilihat. Masalah ini itu apa sih yang diomongkan sama Nabi itu? Durung ditelok deh. Tapi dia sudah kesusu ngomong, sudah kesusu memberi jawaban, sudah kesusu memberi fatwa. Fahakadza kana sahabah, demikianlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka sabilahum minat tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dari kalangan tabi'in, lahum bi ihsan, dengan baik. Wa a'immatul muslimin, demikian juga para ulama-ulama kaum muslimin. Falihada lam yakun ahadun minhum yu'aridun nusus bima'qulihi. Oleh karenanya kita tidak mendapati seorang pun dari mereka, dari para salaf, mereka menentang dalil dengan akal mereka. Enggak ada. Ya, tidak pernah diriwayatkan mereka menentang dalil dengan akal mereka. Kalaupun ada dari Umar ibn Khattab, itu adalah bentuk penyesalan, kekeliruan, kekhilafan dari Umar ibn Khattab, ketergelinciran dari beliau, yang itu bisa jadi ibrah buat kita. Tapi kalau sengaja menentang dalil sebagaimana ahli bid'ah menentang dalil dengan akalnya, itu nggak ada para salaf kayak gitu. Mereka taslim, tunduk kepada dalil. Nabi mengatakan misalnya Allah di atas. Ya, dengan 3 metode Nabi menegaskan Allah di atas. Baik dengan ucapan ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku kepercayaan yang di atas. Kemudian Nabi menegaskan Allah di atas dengan perbuatan. Yaitu ketika haji wada Nabi menunjuk ke arah atas. Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah, dengan isyarat ke arah atas, Allah di atas. Kemudian dengan takrir, dengan persetujuan, Nabi menegaskan Allah di atas. Apa maksudnya? Persetujuan apa ini? Budak wanita, ketika ditanya aina Allah, budak wanita mengatakan fis sama, kemudian Nabi menyetujui dengan mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia wanita yang beriman. Nah, para sahabat, para tabi'in, ya para salaf, mereka menerima dogma ini. Mereka menerima akidah ini tanpa mereka benturkan dengan akal, tanpa mereka tolak dengan akal. Beda sama ahli bid'ah. Ya, kalau ahli bid'ah ketika disampaikan dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas, yang kata Imam Ibnul Qayyim, alfa dalilin, hampir 2000 dalil yang menunjukkan Allah di atas. Ahli bid'ah ketika diberikan demikian ditolak dengan akal mereka. Oh, sih. Nah, Allah di atas.
Ngene ae, dijak mikir kita orang. Kalau kita di kutub utara, maka Allah di mana? Ini kutub, ini bumi, ini kutub utara. Kalau kita di kutub utara, maka Allah di atas. Terus habis itu kita ke kutub selatan. Ya, kalau Allah di atas berarti Allahnya di mana? Nah, ditolak pakai apa? Pakai akalnya. Ini nggak ada para salaf kayak gitu. Tidak ada para salaf sampai dibenturkan dengan akal seperti itu, tidak ada. Mereka taslim, tunduk dengan hal tersebut tanpa dipertanyakan bagaimananya. Wala yu'assisu dinan ghaira ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak didapati salah seorang pun di antara mereka membangun keyakinan agama dengan selain daripada apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, asas membangun keyakinan agama, membangun kerangka agama itu harus dengan apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan akal. Wa idza arada ma'rifata syai'in minad din wal kalama fihi nadhara fima qalahu Allah wa rasuluhu faminhu yata'allam wa bihi yatakallam. Para salaf ketika mereka ingin mengetahui sesuatu dalam masalah agama atau mereka ingin berbicara tentang masalah agama, mereka lihat dulu apa sih yang Allah firmankan tentang masalah ini, apa sih yang Nabi sabdakan tentang masalah ini. Maka dari Al-Quran dan Sunnah mereka belajar, dan dengan Al-Quran dan Sunnah mereka ngomong. Ya, tidak seperti ahli bid'ah. Makanya ahli bid'ah itu, ada tokoh ahli bid'ah di negeri kita itu sumpek. Kata dia, kiai zaman sekarang ini repot, karena kalau disampaikan jamaahnya mesti nanya dalilnya. Ya, ini ketahuan selama ini kebiasaan nggak pakai apa? Nggak pakai dalil, ngedabrus. Ya cuman dari akalnya saja, tanpa ada qala Allah dan qala Rasul. Dan ciri ahli bid'ah memang demikian. Ya, kajian mulai 1 jam 2 jam tidak ada yang disampaikan qala Allah dan qala Rasul. Kalaupun ada, hanya sebatas pemanis saja. Kalaupun ada qala Allah dan qala Rasul, itu pun diselewengkan maknanya, ditunggangi maknanya sesuai dengan kesesatan dia. Ya, qala Allah dan qala Rasul hanya dijadikan sebagai pemanis. Tapi yang menjadi dasar pijakannya bukan qala Allah dan qala Rasul, tapi akalnya dia, rasionya dia, atau pendapat-pendapat orang-orang gak jelas. Itu yang jadikan asas. Beda sama ahlu sunnah. Asasnya mereka, ahlu sunnah ini memang qala Allah dan qala Rasul. Itu yang dijadikan landasan mereka. Wa fihi yanzur wa yatafakkar. Dengan Al-Quran dan Sunnah itulah mereka memperhatikan dan berfikir. Wabihi yastadil, dan dengan Al-Quran dan Sunnah itulah mereka berdalil, berhujjah, berargumentasi. Kalau ahli bid'ah berdalilnya dengan qala Aflatun, ya, qala Aristo, berkata Aristoteles, berkata Aflatun. Aflatun ini plankton. Apa? Plato, ya plankton. Ya, itu dalil mereka. Fahada aslu ahli sunnah. Inilah asas, pondasi dari ahlu sunnah. Wa ahlul bid'ah, nah ini baru. Adapun ahlul bid'ah la yaj'aluna i'timadahum fil batin wa nafsil amri ala ma talaqawhu 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita katakan tadi. Adapun ahlul bid'ah, mereka tidak menjadikan pegangan mereka, sandaran mereka itu adalah hadis Nabi atau Al-Qur'an. Enggak, bukan itu yang dijadikan landasan sama mereka. Bal ala ma ra'auhu wa dhaquhu. Bahkan yang dijadikan landasan mereka adalah rasio-rasio, pemikiran-pemikiran, ide-ide mereka atau perasaan-perasaan mereka. Ya, dari perasaan-perasaan mereka, dzauq. Thumma, kemudian ini asasnya mereka ya, asasnya mereka adalah akal, ide-ide mereka, pendapat-pendapat mereka atau perasaan mereka. Itu pijakan mereka, pondasinya. Terus thumma in wajadu as-sunnah tuwafiquhu wa illa lam yubalu bidzalik. Kalau mereka mendapati ada sunnah, ada dalil yang mencocoki akal mereka, mencocoki ide mereka, mencocoki gagasan mereka, mencocoki perasaan mereka, wah, dipakai sama mereka.
Ya, tapi kalau justru sunnah ini bertentangan dengan akal mereka, bertentangan dengan pemikiran mereka, maka ditolak atau ditakwil sebagaimana nanti datang ini. Ya, seperti hadis jariyah. Apa kata mereka hadis jariyah? Hadis tentang budak itu loh. Ketika ditanya Allah di mana, mereka mengatakan itu hadisnya dhaif. Karena hadisnya ittirab, simpang siur katanya. Kenapa simpang siur? Karena dalam riwayat dikatakan bahwa pertanyaannya bukan di mana Allah, tapi pertanyaannya adalah apakah kau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, bukan di mana Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena banyak simpang siur seperti ini, maka itu menunjukkan hadisnya dhaif. Padahal itu dalam Sahih Muslim. Ya, hadis tentang jariyah ada dalam Sahih Muslim. Tapi karena nggak sesuai dengan ide mereka, nggak sesuai dengan akal mereka, susah bagi mereka untuk menetapkan Allah di atas, maka mereka dengan berbagai cara menolak hadis tersebut. Didhaifkan hadisnya. Muttarib, simpang siur. Padahal yang simpang siur otak mereka. Ya, akal mereka yang simpang siur. Sok-sokan ilmiah, wah hadisnya muttarib. Ya, simpang siur, maka tidak kita terima hadis. Cuman mereka suka jajan hadis palsu. Kontradiksi kan? Hadis jariyah yang dalam Sahih Muslim ditolak dengan alasan simpang siur, muttarib. Cuman mereka sukanya jajan-jajan hadis palsu. Contoh, hadis yang suka digembar-gemborkan sama mereka. Ya, apalagi bulan depan ini nanti. Ya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena kau wahai Muhammad, seandainya bukan karena kau Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Hadis tentang apa? Nur Muhammad tuh. Ya, ini hadis palsu, hadis dhaif. Lemah dengan lemah yang sangat parah. Tapi dipakai sama mereka. Kenapa? Cocok dengan akal mereka, cocok dengan akidah mereka. Sedangkan hadis jariyah yang dalam Sahih Muslim, sahih, ditolak sama mereka. Nih, ahli bid'ah mencela-menceli, enggak konsisten. Fa'idha wajaduha tukhalifuhu a'radu anha tafwidan au harrafuha ta'wilan. Kalau mereka mendapati ada sunnah yang menyelisihi akal mereka, menyelisihi pendapat mereka, mereka berpaling dari sunnah tersebut dengan cara tafwid. Apa tafwid? Biarkan hadisnya, tapi serahkan maknanya kepada Allah dan Rasulnya. Jangan dipahami sebagaimana zahirnya. Ya, jangan dipahami sebagaimana teksnya. Loh, terus apa artinya? Serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ya kan? Bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Ya. Zahirnya Allah mengatakan dia punya tangan. Sebagaimana Allah juga katakan dalam surah Sad, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis. Kenapa atau apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, kata mereka, tangan di situ biarkan sebagaimana dalilnya. Tapi maknanya bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Tafwid. Beda sama ahlu sunnah. Ahlu sunnah menetapkan maknanya. Kita tetapkan tangan di situ, tangan yang apa? Hakiki, tangan yang sebenar-benarnya tangan. Ya, cuman kaifiyahnya, bagaimananya tangan tersebut, teknis dari tangan tersebut, ini yang baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maknanya tetapkan itu tangan. Ya, kalau ahli bid'ah, mufawwidhah, mereka tidak mau menetapkan itu sebagai tangan yang hakiki. Tapi apa? Serahkan maknanya kepada Allah. X. Ya, seakan-akan itu adalah huruf yang tidak diketahui maknanya. Ya, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Kalau mereka pahami, bal x mabsutatan. Karena nggak diketahui maknanya apa. Paham ya? Kayak nggak salah pernah kita jelaskan di papan tulis waktu itu tentang golongan mufawwidhah, ahli tafwid. Dan maka kalau mereka dapati ada dalil yang bertentangan dengan mereka, maka mereka berpaling dari dalil tersebut dengan cara tafwid. Atau kalaupun mereka terima, mereka selewengkan maknanya. Oh, tangan di situ maksudnya bukan tangan hakiki, tapi maksudnya kekuasaan Allah, maksudnya nikmat Allah. Ya, dan itu terjadi.
Pernah kita sampaikan, antum nanti kalau pulang punya mushaf terjemahan, nanti bisa dicek surat Shad. Ayat berapa itu? Yang ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Banyak ini kita dapati terjemahan-terjemahan yang disusupi oleh ahli bid'ah di situ. Ayat berapa itu? Surat Shad ayat 75. Itu antum catat, surat Shad ayat 75. Nanti punya mushaf terjemahan ya, terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan lain lah, kalau antum bisa bahasa Inggris ya nanti dilihat. Nah, dilihat di situ apa yang diterjemahkan oleh penerjemahnya. Ya, kita dapati sebagian terjemahan-terjemahan langsung ditakwil. Apa yang mencegahmu sujud kepada yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Ada yang di HP-nya itu? Di HP-nya ada mushaf, mungkin bisa dicek nanti. Tapi ini namanya tahrif, yang menyelewengkan maknanya. Fahadha huwal furqan baina ahlil imani was sunnah wa ahlin nifaqi wal bid'ah. Inilah pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Kalau ahlus sunnah asasnya itu qala Allah dan qala Rasul. Kalau ahlil bid'ah asasnya adalah akal mereka. Kalau ada dalil maka dijadikan asas oleh ahlus sunnah. Adapun ahlil bid'ah kalau nemu dalil itu cuma dijadikan sebagai pemanis. Kalau dalilnya cocok. Adapun kalau dalilnya bertentangan, maka mereka apa kan? Mereka selewengkan maknanya kalau bertentangan dengan akal mereka. Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah naduru ma'ad dalil haitsu dara. Ahlussunnah itu berputar bersama dalil kemana dalil itu berputar. Dalil menetapkan kita tetapkan, dalil menafikan kita nafikan, dalil menghalalkan kita halalkan, dalil mengharamkan kita haramkan. Ya, Ahlussunnah berputar bersama dalil. Wa in kana haula lahum minal imani nasibun wafirun minat tiba'is sunnah. Meskipun demikian ahlul bid'ah meskipun mereka masih punya bagian dari iman, mereka masih tetap mengikuti sunnah juga. Karena mereka masih punya bagian iman. Kita tidak mengkafirkan ahlul bid'ah yang ghairu mukaffirah. Ahlul bid'ah yang tidak sampai derajat kufur, enggak, mereka masih mukmin. Kita meyakini keimanan mereka. Lakin fihim minan nifaq, tapi ada kemunafikan dalam hati mereka. Kemunafikan di sini adalah nifaq asghar, yaitu kemunafikan yang ringan, bukan kemunafikan yang sampai mengeluarkan mereka dari Islam, tidak. Ada kemunafikan wal bid'ah dan kebid'ahan dalam diri mereka. Bihasabi ma taqaddamu fihi baina yadayillahi wa rasulih. Tergantung dari selancang apa dia mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, selancang apa dia ngeminteri Allah dan Rasulnya. Semakin lancang maka semakin besar kemunafikan dalam dirinya. Wa khalafullaha wa rasulah. Tergantung sejauh mana dia menyelisihi, mereka menyelisihi Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Thumma illam ya'lamu anna dzalika yukhalifur rasul walau alimu ma qaluhu lam yakunu munafiqin. Itu pun kalau mereka tahu, kalau mereka sadar bahwa pendapat mereka, akidah mereka itu menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tahu itu menyelisihi Rasul, kemudian mereka tinggalkan ucapan tersebut, mereka tinggalkan akidah tersebut, maka mereka enggak jadi munafik. Ya, kalau mereka tahu ternyata akidah saya ini menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya tahu kalau akidah saya menyelisihi Rasul, saya tidak akan mau lagi berakidah dengan akidah tersebut. Maka dia enggak akan menjadi munafik. Bal naqisul iman mubtadi'in. Namun yang ada mereka itu orang-orang yang imannya kurang. Ya, karena mereka mubtadi'in, ahlul bidah. Wa khata'uhum maghfurun lahum la yu'aqibuna alaihi wa in naqasu bihi. Ya, kalaupun mereka karena ketidaktahuan mereka, karena ketidaksadaran mereka, mereka jatuh dalam perkara-perkara yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, lebih mengedepankan Allah dan Rasulnya, maka semoga kekeliruan mereka tersebut diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita katakan mereka tetap keliru, mereka tetap salah,
Tapi kalau itu didasari karena ketidaktahuan, ya didasari dengan ya kebanyakan manusia hanya sekedar ikut-ikutan saja, ya semoga diampuni kekeliruannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah al-mabhatsuts tsalits. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk al-mabhatsul rabi'. Ya, pembahasan yang keempat, bayanu syarafi ilmil hadits wa makanatil muhadditsina fil ummah. Tentang penjelasan mulianya belajar ilmu hadis dan kedudukan para ahli hadis di tengah umat. Ya, ahli hadis di sini bisa bermakna nanti kurang berapa? Pas, sudah selesai kan? Ya wis, pekan depan Ya jamaah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.